Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Candi ini mula-mula didirikan atas perintah Raja Kertanagara untuk menghormati ayahandanya, Raja Wisnuwardana, yang mangkat pada tahun 1268. Kemudian Adityawarman mendirikan candi tambahan dan menempatkan arca Manjusri yang sekarang tersimpan di Museum Nasional. Candi Jago ditemukan Belanda tahun 1834. Masih menurut Kitab Negara Kertagama dan Pararaton, pembangunan Candi Jago atas perintah Raja Kertanagara ini berlangsung sejak tahun 1268 M sampai dengan tahun 1280 M, sebagai penghormatan bagi ayahandanya Raja Singasari keempat, Srijaya Wisnuwardana, yang mangkat pada tahun 1268. Walaupun dibangun pada masa Singasari, disebutkan dalam kedua kitab tersebut bahwa Candi Jago selama tahun 1359 M merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Keterkaitan Candi Jago dengan Kerajaan Singasari terlihat juga dari pahatan Padma teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya, yang menghiasi tatakan arca-arcanya. Motif teratai semacam itu sangat populer pada masa Kerajaan Singasari. Candi Jago Tatrayana. Salah satu ciri dari agama Buddha Tatrayana adalah arcanya yang berbentuk Amogapasa, bentuk tatris dari awal Loketeswara disertai pengiring-pengiringnya. Arca tersebut merupakan arca dari perwujudan dari Raja keempat Singasari yang bernama Raja Wisnuwardana, yang meninggal tahun 1190 Sakat 1280 Masehi. Menurut Kitab Negara Kertagama Pupu 41/4 dan Pararaton, nama Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jajagu, yang didirikan pada masa Kerajaan Singhasari pada abad ke-13 sebagai penghormatan bagi Raja ketiga Singhasari, Wisnuwardana. Jajagu, yang artinya adalah keagungan, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi ini berlokasi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini cukup unik, karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian dan menurut cerita setempat karena tersambar petir. Relief-relief Kunjarakarna dan Pancatantra dapat ditemui di candi ini. Secara keseluruhan bangunan candi ini tersusun atas bahan batu andesit. Pada candi inilah Adityawarman kemudian menempatkan arca Manjusri seperti yang disebut pada prasasti Manjusri. Sekarang arca ini tersimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris D214. Yang perlu dicermati dalam sejarah Candi Jago adalah adanya kebiasaan raja-raja zaman dahulu untuk memugar, memperbaiki candi-candi yang didirikan oleh raja-raja sebelumnya. Candi Jago juga telah mengalami pemugaran pada tahun 1343 M atas perintah Raja Adityawarman dari Melayu yang masih memiliki hubungan darah dengan Raja Hayam Wuruk. Adityawarman pun mendirikan candi tambahan dan menempatkan arca Manjusri. Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Keseluruhannya memiliki panjang 23,71 meter, lebar 14 meter, dan tinggi 9,97 meter. Bangunan Candi Jago tampak sudah tidak utuh lagi, yang tertinggal pada Candi Jago hanyalah bagian kaki dan sebagian kecil badan candi. Badan candi disangga oleh 3 buah teras. Bagian depan teras menjorok dan badan candi terletak di bagian teras ketiga. Atap dan sebagian badan candi telah terbuka. Secara pasti bentuk atap belum diketahui, namun ada dugaan bahwa bentuk atap Candi Jago menyerupai Meru atau pagoda. Pada dinding luar kaki candi dipahatkan relief-relief cerita Kresnayana, Partayana, Arjuna Wiwaha, Kunjarakarna, Anglingdarma, serta cerita fabel. Untuk mengikuti urutan cerita relief Candi Jago kita berjalan mengelilingi candi searah putaran jarum jam Pradaksina. Pada sudut kiri, barat laut Candi Jago terlukis awal cerita binatang seperti halnya cerita Tantri. Cerita ini terdiri dari beberapa panel. Sedangkan pada dinding depan candi terdapat fabel, yaitu kura-kura. Ada 2 kura-kura yang diterbangkan oleh seekor angsa dengan cara kura-kura tadi menggigit setangkai kayu. Di tengah perjalanan kura-kura ditertawakan oleh segerombolan serigala. Mereka mendengar dan kura-kura membalas dengan kata-kata, berucap sehingga terbukalah mulutnya. Ia terjatuh karena terlepas dari gigitan kayunya.
kura-kura menjadi makanan serigala. Maknanya kurang lebih memberikan nasihat, janganlah mundur dalam usaha atau pekerjaan hanya karena hinaan orang. Pada sudut timur laut terdapat rangkaian cerita Buddha yang meriwayatkan Yaksa Kunjarakarna. Ia pergi kepada dewa tertinggi, yaitu Sang Wairocana untuk mempelajari ajaran Buddha. Beberapa hiasan dan relief pada kaki candi berupa cerita Kunjarakarna. Cerita ini bersifat deduktif dalam kepercayaan Buddha, antara lain dikisahkan tentang raksasa Kunjarakarna ingin menjelma menjadi manusia. Ia menghadap Wairocana dan menyampaikan maksudnya. Setelah diberi nasihat dan patuh pada ajaran Buddha, akhirnya keinginan raksasa terkabul. Pada teras ketiga terdapat cerita Arjuna Wiwaha yang meriwayatkan perkawinan Arjuna dengan Dewi Supraba sebagai hadiah dari Batara Guru setelah Arjuna mengalahkan raksasa Niwatakawaca. Hiasan pada badan Candi Jago tidak sebanyak pada kakinya. Yang terlihat pada badan adalah relief adegan Kalayawana, yang ada hubungannya dengan cerita Kresnayana. Relief ini berkisah tentang peperangan antara Raja Kalayawana dengan Kresna. Sedangkan pada bagian atap candi yang dikirakan dulu dibuat dari atap kayu ijuk, sekarang sudah tidak ada bekasnya. Demikian kisah dan asal-usul Candi Jajagu atau Jago, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.